Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran ke-1. Anak-anak, kamu telah mengetahui bahwa Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Coba kita simak bacaan berikut ini. Orang Kanekesi, suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di tiga desa, yaitu Cikertawana, Cikeusi, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Poon. Poon juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu menggunakan ikat kepala warna hitam. Nah, saatnya kalian mencari kata sulit dari bacaan tadi, kemudian carilah artinya. Kalian tuliskan dalam buku tulis kalian. Anak-anak, energi listrik sangat dibutuhkan oleh manusia. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah salah satu bentuk energi dan dapat dirubah menjadi bentuk energi lain. Listrik sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Manusia melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan alat-alat yang membutuhkan energi listrik. Dengan adanya energi listrik, maka lampu dapat menyala, setrika menjadi panas, dan komputer dapat menyala. Gejala kelistrikan. Gejala kelistrikan dapat kalian amati pada peristiwa berikut. Sebuah penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut yang kering. Selanjutnya, penggaris tersebut didekatkan pada potongan kertas. Ternyata, potongan-potongan kertas itu menempel pada penggaris. Penggaris yang digosok menjadi bermuatan listrik. Benda yang bermuatan listrik mempunyai gaya listrik, sehingga dapat menarik benda-benda ringan yang berada di dekatnya. Muatan pada penggaris bersifat diam, sehingga muatan listrik itu disebut muatan listrik statis. Setiap benda memiliki muatan listrik. Muatan listrik ada yang positif dan negatif. Kedua muatan listrik pada benda sama banyak. Keadaan yang demikian disebut netral. Penggaris dan kertas pada mulanya dalam keadaan netral. Saat penggaris digosokkan ke rambut, akan bermuatan listrik negatif. Sementara itu, potongan kertas tetap netral. Kemudian penggaris didekatkan ke potongan kertas. Potongan kertas akan tertarik. Hal ini karena adanya gaya tarik-menarik. Akibatnya muatan positif kertas tertarik oleh muatan negatif penggaris. Gaya tersebut dinamakan gaya listrik. Setelah beberapa saat, potongan kertas tersebut akan jatuh kembali. Hal itu menunjukkan bahwa listrik statis hanya bersifat sementara. Dalam setiap sumber listrik terdapat kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub tersebut dihubungkan dengan kabel, maka akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik
adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan tempat berpotensial rendah disebut kutub negatif. Perbedaan antara kutub negatif dan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt yang diukur menggunakan alat voltmeter. Alat pengukur yang merupakan penggabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter disebut avometer atau multimeter. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Yang kedua, bagaimana sisir plastik yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas? Kalian jelaskan ya. Yang ketiga, bagaimana sifat listrik statis? Yang keempat, bila manakah aliran listrik dapat mengalir? Yang kelima, mengapa banyak peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik? Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.